Chelsea mulai harus memasang kewaspadaan penuh jika serius ingin mempertahankan N'Golo Kante. Pasalnya, gelandang asal Prancis itu dikabarkan masuk dalam radar raksasa La Liga Spanyol, Barcelona. Dilansir dari Mirror, klub asal Katalan, Barcelona disebut berminat memboyong Kante setelah ia masuk dalam daftar pemain buruan entrenador Xavi Hernandez. Blaugrana dikabarkan coba merayu Kante agar mau pindah ke Camp Nou dengan kontrak berdurasi 2 musim. Peran penting dalam tim, jaminan menit bermain reguler dan ambisi klub tampil kompetitif di bawah arahan Xavi jadi poin yang ditawarkan Barcelona kepada Kante. Akbon Lahore menyarankan Manchester United untuk membatalkan kontrak baru bagi David De Gea dan merekrut penjaga gawang utama yang baru. Akbon Lahore menilai Manchester United lebih baik mendatangkan kiper utama yang baru pada musim panas mendatang. Alasannya karena De Gea menuntut gaji yang terlalu besar, terlebih pada saat Manchester United dikalahkan oleh Sevilla tengah pekan lalu melakukan 2 blunder fatal yang membuat timnya tersingkir. Pemain Hibernian, Tam McManus, menyarankan agar Manchester United mendatangkan gelandang milik Southampton, James Ward-Prowse, pada musim panas mendatang. Tam McManus meyakini bahwa Ward-Prowse akan meninggalkan The Saints jika mereka jadi terdegradasi. Jika itu terjadi, McManus mengklaim Ward-Prowse layak untuk memperkuat tim besar termasuk Manchester United. Koulibaly dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Italia pada musim panas, hanya 1 musim setelah pindah ke Liga Premier Inggris. Chelsea menggait bek asal Senegal itu dengan harga 34 juta pound pada musim panas dari Napoli. Namun ia tampaknya tidak bahagia di klub dan kini telah berbicara dengan bos Juventus Massimiliano Allegri mengenai kemungkinan transfer pada musim panas nanti. Demikian menurut La Gazzetta dello Sport. Meskipun belum ada pembicaraan konkret mengenai transfer saat ini, sesuatu dapat terwujud di masa depan karena bos Juventus itu dikenal sebagai pengagum sang pemain sejak masih berada di Napoli. Juventus dan Bologna, Giancarlo Marocci, merasa bahwa kesalahan yang dilakukan Inter Milan terkait keputusan melepas Milan Skriniar secara gratis pada akhirnya berdampak pada seluruh ruang ganti. Tidak diragukan lagi, keputusan Skriniar untuk tidak menandatangani perpanjangan kontrak bersama Inter dan memilih hengkang untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain saat kontraknya bersama Nerazzurri berakhir, menjadi pukulan besar tidak hanya bagi klub, namun juga bagi moral tim. Barcelona memang sangat ingin untuk memulangkan pemain terbaik di dunia yaitu Lionel Messi ke Camp Nou. Bahkan, dikabarkan jika mereka siap mengorbankan rapinya agar La Pilga bisa kembali berseragam Blaugrana. Salah satu hal yang membuat rapinya akan dijual Barcelona dilansir dari Mundo Deportivo adalah karena ia membawa pengaruh buruk di dalam skuad. Dikabarkan jika banyak pemain Barcelona tidak menyukai rapinya. Selain itu, rapinya juga dinilai kurang bisa memberikan kontribusi pada skuad terutama karena ia enggan bermain di sayap kiri sesuai dengan perintah sang manajer, Xavi Hernandez. Menegaskan bahwa ini adalah waktunya bagi Newcastle United untuk menyingkirkan Alan Saint-Maximin seiring dengan proyek mereka menuju ke level yang lebih tinggi. Dilansir dari Talksport, Newcastle United siap melepas Alan Saint-Maximin musim panas ini demi mendapatkan dana untuk mendatangkan pemain baru. Anthony Gordon menjadi favorit untuk menggantikannya di sisi kiri setelah kepindahannya yang dikabarkan senilai 45 juta pound sterling dari Everton di bulan Januari. Menanggapi kabar tersebut, Gabriel Akbon Lahore memang menilai sudah saatnya bagi Newcastle untuk berpisah dengan Saint-Maximin. Munich dikabarkan akan melakukan perombakan pemain secara besar-besaran pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sport, Florian Plettenberg, Thomas Muller menjadi salah satu dari banyak nama yang akan dipertimbangkan oleh Dewan Klub untuk dievaluasi kontraknya. Untuk saat ini kontrak Muller bersama Bayer sebenarnya masih akan berlangsung hingga musim panas 2024 mendatang. Akan tetapi, Bayer bisa menjual pemain 33 tahun tersebut pada musim panas 2023 jika memang namanya tidak masuk dalam rencana pelatih di musim depan. Mantan penyerang West Ham United, Frank McAvenny, memberikan saran kepada bintang Manchester City, Kyle Walker, untuk bergabung dengan Aston Villa di musim panas ini. Belum lama ini, Aston Villa diklaim ingin mendatangkan Walker yang tak terpakai di skuad The Citizens. Menanggapi kabar tersebut, Frank McAvenny lantas menyarankan agar Walker meninggalkan Manchester City dan menerima tawaran dari tim arahan Unai Emery tersebut. Selain karena akan mendapatkan kesempatan bermain lebih baik, Walker juga diklaimnya akan bergabung dengan tim yang tengah dalam performa mengesankan. Dublin menyarankan Manchester United untuk mempertimbangkan merekrut penyerang Brentford, Ivan Toney, pada musim panas mendatang.
Berbicara kepada William Hill, Dublin menyarankan United untuk merekrut penyerang Brentford, Ivan Toney. Chelsea juga dikabarkan telah menjadikan Toney sebagai target utama, namun dengan peluang lolosnya United ke Liga Champions, mereka bisa jadi lebih diunggulkan. Carragher memprediksi bahwa target Manchester United yang sedang hangat diberitakan, Harry Kane, akan tetap bertahan di Tottenham Hotspur di musim panas nanti. Jamie Carragher yakin bahwa Chairman Spurs, Daniel Levy, tidak akan menjual Kane ke United. Meski demikian, ia juga mengklaim bahwa pemain asal Inggris tersebut tidak akan pindah ke luar negeri karena ia ingin mengejar rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Premier League. Kane sudah berbicara langsung dengan Mount dalam upaya untuk mempertahankannya di Chelsea dan membuat banyak peminat frustrasi. Pemain asal Inggris itu belum berkomitmen untuk kontrak baru di Stamford Bridge dan hanya memiliki lebih dari 12 bulan tersisa untuk menjalankan masa pengabdiannya saat ini. Chelsea tidak bisa mengambil risiko kehilangan dia dengan status bebas transfer, jadi beberapa keputusan besar harus diambil terkait masa depannya pada musim panas ini. The Athletic melaporkan, salah satu pemilik The Blues, Bully, memainkan peran penting dalam usaha untuk mempertahankan Mount di London Barat. Klaim bahwa kiper Chelsea, Edouard Mendy, akan sangat cocok jika bermain untuk Manchester United. Hingga saat ini, masa depan David De Gea di Manchester United masih terlihat abu-abu. Pasalnya, sang pemain masih belum menandatangani kontrak baru meski kesepakatannya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang. Menanggapi masa depan De Gea yang masih abu-abu, Louis Saha lantas menyarankan Manchester United mendatangkan Edouard Mendy. Saha menilai Mendy akan sangat cocok jika bermain bagi Setan Merah. Kini berada di posisi terdepan untuk merekrut penyerang Napoli, Victor Osimhen, pada jendela transfer musim panas mendatang. Masalah keuangan Chelsea telah memberikan Manchester United sebuah dorongan besar dalam usaha mereka mengejar Osimhen. Dilansir dari Football Insider, kondisi keuangan yang kurang sehat diklaim telah membuat The Blues kesulitan untuk mendatangkan Victor Osimhen. Manchester United saat ini dianggap sebagai tim terdepan di Premier League untuk merekrut Osimhen, namun mereka masih menghadapi persaingan ketat dari Paris Saint-Germain, yang tidak pernah takut untuk menggunakan kekuatan finansial. Tampaknya resah dengan rumor transfer yang menggerayangi salah satu pemainnya, Eduardo Camavinga. Demi menyetop rumor tersebut, Madrid mengambil langkah cepat dengan akan menaikkan gaji sang pemain. Belakangan ini, Camavinga beberapa kali diisukan akan hengkang dari Santiago Bernabeu. Dua klub dari Liga Inggris dikaitkan dengan kepindahannya. Fabrizio Romano turut melaporkan bahwa Madrid kini bersiap menyodorkan kontrak baru untuk Camavinga dalam beberapa bulan ke depan. Belum diketahui secara pasti durasi kontrak baru. Yang pasti, Madrid sampai memasangkan Aaron Wan-Bissaka menegaskan bahwa ia bahagia di Manchester United di tengah kekhawatiran bahwa ia akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Aaron Wan-Bissaka tidak terkenal dengan kemampuan menyerangnya, sementara Erik ten Hag ingin bek sayapnya memainkan peran penting dalam serangan yang dibangun oleh tim. Pelatih asal Belanda tersebut belakangan ini telah membantu Wan-Bissaka dalam meningkatkan kemampuannya dalam menyerang. Marco Asensio. Meski demikian, masa depannya masih tergantung dengan penyerang Real Madrid lainnya. Menurut Diario AS, masa depan dia tidak semata-mata bergantung pada situasinya. Dengan Brahim Diaz akan kembali ke Real Madrid di musim panas, setelah menghabiskan 3 musim terakhir dengan status pinjaman di AC Milan, mungkin tidak ada ruang untuk Asensio di tim utama. Dengan demikian, negosiasi kontrak saat ini sedang tertahan, meski klub berharap bisa memiliki keduanya Jermain dan Brasil, Neymar, di jendela transfer musim panas. Pemain Brasil itu memiliki kontrak hingga Juni tahun 2025 dengan opsi untuk 1 tahun lagi. Tetapi ada spekulasi bahwa Paris Saint-Germain akan melepasnya musim panas ini. Menurut The Mirror, Chelsea dapat menghidupkan kembali minat mereka pada Neymar setelah menanyakan ketersediaannya awal tahun ini. Salah satu pemilik The Blues, Todd Boehly, diduga mengadakan pertemuan dengan Al Khelaifi pada Februari untuk membahas potensi transfer. Dikabarkan telah memutuskan untuk balik ke Barcelona setelah PSG dilaporkan tidak akan memperpanjang kontraknya di Parc des Princes. Kini ada kabar terbaru soal masa depan Lionel Messi. Kabarnya PSG tak akan memperpanjang kontrak Messi. Kabar ini dilansir oleh Mirror. Media Inggris itu mengklaim bahwa PSG siap melepas Messi karena Presiden Nasser Al Khelaifi mengubah strateginya dalam memimpin klub. Sementara itu dalam laporan lain, Lionel Messi sudah memutuskan soal masa depannya. Ia dikabarkan akan balik ke Barcelona setelah kontraknya di PSG berakhir. Laporan ini disampaikan oleh Daily Mail.
Real Madrid adalah mencari suksesor Karim Benzema. Di antara sekian banyak penyerang yang dikaitkan, nama Kai Havertz ternyata juga masuk. Laporan 90 Min mengungkapkan bahwa Madrid ternyata kepincut dengan gaya main Havertz. Padahal, posisi penyerang bukanlah posisi naturalnya. Keseriusan Madrid memboyong Havertz bisa dilihat di musim panas 2023 mendatang. Kabarnya, Madrid sedang menyiapkan proposal untuk menggoda sang pemain berganti seragam. Di internal Chelsea sendiri diketahui bahwa akan ada pemangkasan pemain dalam jumlah besar. Havertz lumayan santer akan ikut dijual. Laporan dari 90 Min, Chelsea nampak akan segera mencapai kesepakatan dengan Mauricio Pochettino. Proses pembicaraan antara manajemen klub dan Pochettino berlangsung dengan positif. Tetapi saat ini masih terdapat cukup banyak hal yang perlu diselesaikan sebelum kesepakatan dapat dicapai antara kedua pihak tersebut. Pochettino